pada saat ini marilah kita langsung akan menyaksikan bersama persembahan bagi masyarakat adat yang ada di Kabupaten Barito Timur. Setiap unsur yang terdapat dalam visual Gunung Perak mengandung makna filosofi yang menggambarkan kekuatan, semangat, perlindungan, pendirian, kemegahan dan kemuliaan. Semua unsur
sebuah tari pertunjukan yang menggambarkan semangat persatuan, kerjasama, pakat atau kebersamaan yang ditampilkan Bumi Tabungan Bumi Pancasila. Adapun properti yang digunakan oleh penari putra dan putri adalah Bahawai, Sanggar Akbar Tua, Sanggar Kancu, dan Sanggar Lutrama.
Mantap mulai. Seperti di bambu. Dayak manyan. Kegiatan Festival Riok 3 tahun 2003 ini di Pulau Patai merupakan adalah upaya pemerintah desa Pulau Patai bersama dengan pemerintah dan Bukit Timur melestarikan budaya leluhur kita. Lalu kerta hopang lah, mahiran Riok tongan tahu bukunyong anak mau tamah dia. Jadi terima kasih dengan memanjatkan dan mengharapkan restu dan petunjuk bimbingannya. Saya membuka kegiatan Festival Riok 3 Desa Pulau Patai secara resmi. Nama budaya, salam kebajikan. Ada kata ini bacuramin kasar. Dipersilakan dulu naik ke atas. Belum memberikan beberapa juknis kita, kami diskualifikasi. Karena desa Ibu penggarap PKK langsung ya kami hitung mundur 3, 2, 1 dipersilakan. Langsung kita timbang ya, dipersilakan. Dan untuk para panitia supaya kita saling melihat atau mengawasi seluruh para peserta. Ini tercepat, ini tercepat, ini tercepat, ini tercepat. Headshot ulo.
Anak favorit kami. Meluwak Warna harus juga tadi makamalu. Ele lagi. Rengge ya udah sobok pak. Ada kayak bau mengaruk menyentak. RSB lagi. Masa mau nelpon? Terus ya, Ru. Hari-hari sama lulu kapak di Garu. Ada di tangan aku. Cibit lang nih. Enam kilo, bukan ke terubannya, bukan di paling berat ya. Sebab kalau dia sudah yang paling berat, sudah dapat menyelesaikan, berarti dia semua jatuh posisinya. Sekarang untuk dikumpulkan yang terbanyak, kumpul saja. Para peserta lomba kami beritahukan supaya kalau mendapatkan ikan bisa melaporkan kepada panitia. Kalau tidak dilaporkan, walaupun dia mendapatkan ikannya banyak, mohon maaf kami anulir. Yang terhormat Wakil Bupati, Ketua BPD Pulau Patai, dan Ketua Panitia bisa melaksanakan yang lebih bagus lagi, dan semoga nanti kita akan memeriahkan, dan ini menjadi agenda tahunan untuk kita yang adakan di sini. Dan saya juga terima kasih kepada Betia dan Desa Pulau Patai yang sudah melaksanakan serta bersama-sama dengan Karang Tarunanya, dan bisa terlaksana dengan baik, dan ini sampai berakhir tadi kita melihat tidak ada permasalahan, dan ini mungkin dipertahankan, dan nanti mungkin tahun depan penelitiannya agak banyak supaya memantau lalu ada apa bukti fotonya, ini sportif dalam pertanian. Persetujuan dari 3 di Desa Pulau Patai saya nyatakan ditutup secara resmi, dan nanti akan melakukan pengumuman Atas sebagai dewan jurinya. Jadi satu lagi, dua lagi siapa? Kategori terfavorit adalah dari Simpang Bengkuang dengan jumlah peserta mereka 53 orang. Tercepat, waktu hanya 2 menit dari Bertunius Kasriano dari Desa Bamban, Bono 5. Kami persilakan naik, jangan libek-libek. Yang beratnya 5,8 kg. Nah, untuk juara yang kedua, Ricky atau Agus Sento
dari Simpang Bengkuang dengan berat 5,3. Silakan. Rusdianto dengan berat 5 kg juga dipegang oleh Simpang Bengkuang. Nah, untuk yang jumlah terbanyak di sini dari Desa Sumur atas nama Bertunius. Dan untuk juara 2 dari Desa Bamban, Hardianto. Kami persilakan. Dan yang nah inilah dari perwakilan dari seluruh desa-desa yang ikut berpartisipasi pada hari ini. Kami ucapkan inilah hasil dari Dewan Juri. Ucapan terima kasih. Bu, hadap sini Bu. Izin Bu. Bu, hadap sini Bu. Izin pasenya. Ya. Ya. Mohon dengan hormat kepada Kepala Desa Pulau Patai. Ya. Untuk juara 2 terbesar jatuh kepada Riki dari Simpang Bangkuang. Untuk kami mohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur. Izin Bapak. 1, 2, 3. Selanjutnya kepada yang terfavorit jatuh kepada Simpang Bangkuang, kepada Desa Simpang Bangkuang. Untuk perwakilannya persilakan maju. Untuk menyerahkan hadiah kami mohon kepada salah satu sponsor, kepada Ibu Sartika Dewi. Dan juara umum piara bergilir, dan juara umum diserahkan kepada Desa Bamban. Soal menyerahkan ada pengumuman lah yang dapat baung Iwe ini ada nenek. Tenang nenek. Hah? Iwe baung nenek. Udah. Ya. Anomali 2024. Ya. Rumahnya masing-masing itu yang sebenarnya maknanya, artinya nah ekosistem ya terjaga bahwa kelangsungan di depan ikan itu sebenarnya itu yang pertama maknanya. Nah itulah yang nilai. Nah yang kedua, nah ini juga supaya KPM lokal ini, kebudayaan ini ya namanya supaya terus. Ini adalah yang ketiga, kemudian nanti tahun depan memang dia kalau tidak ada momennya ini coba air sedang surut kayak kemarau itu momennya, jadi tidak bisa sembarangan hari-harinya ini. Jadi untuk itu dan nanti sudah
mudah-mudahan juga yang apa ya ini didukung oleh pemerintah daerah lewat Kementerian dan Pariwisata. Mudah-mudahan nanti untuk supaya sebelum waktu-waktu akan datang bisa tahun akan datang nanti supaya sebelumnya itu memang promosinya lebih ini kan menarik nanti. Ada target khusus nggak Pak ke depannya? Misalnya tentang wisatawan. Nah makanya itu kan sebilang tadi kita ada beberapa event yang kita lakukan di Bali Timur. Nah mungkin itu harusnya berkolaborasi dengan kabupaten tetangga. Maksudnya jadi pariwisata itu nanti orang kan ada waktu-waktu tertentu hari-hari itu bahwa dibuatlah terjadwal. Jadi misalnya kalau orang kan misalnya pas datang misalnya ke Tabalong atau dari ini lalu nanti ada datang ke sini kan mungkin pulang lalu balik lagi. Nah itu biar dikembangkan memang betul bahwa ada jadwal tertentu. Dan mudah-mudahan lebih ini lagi lah nanti apa untuk penjadwalannya. Kalau persiapan infrastruktur kita untuk kayak jalan masuk ke sini ya karena ini kan apa ya desa ya masih artinya ya mudah-mudahan nanti bisa kita kayak dengan kegiatan di daerah desa mereka. Pak, apakah kegiatan ini salah satu bentuk untuk mempromosikan desa wisata juga Pak ke depannya? Ya salah satunya adalah ini apa kelompok sadar wisata ya. Jadi memang apa tiap-tiap desa itu ada mempromosikan yang memang ada yang memang kebudayaan, ada yang mereka bikin apa ya istilahnya wisatanya dia dibikin ya istilahnya. Ada juga memang yang memang alam gitu kan. Nah, inilah Pak, selain kebudayaan, ada nggak target khusus terkait sport tourism Pak? Apa sport tourism? Olahraga yang nantinya akan menarik wisatawan, kegiatan event olahraga gitu yang diadakan Barito Timur. Ada nggak ke depannya Pak sport tourism? Ya itu sebenarnya kalau kita itu yang kemarin kami sudah lakukan itu dalam eventnya adalah Jajaka. Nah, dalam rangka ulang tahunnya Barito Timur itu ada kegiatan tradisional, olahraga dan sebagainya. Ada. Oke, terima kasih Pak. Sedikit Pak, mungkin ada yang disampaikan kepada seluruh masyarakat terkait dengan adanya festival hari ini. Ya pasti kita kan supaya masyarakat, nah ini kan didukung juga kegiatan. Kegiatan ini kan ada kegiatan dengan desa, lalu mereka dari Karantuna, dari dinas, dari pemerintah daerah menyatu bahwa bagaimana kita mengembangkan itu. Itu sebenarnya jadi nanti ya bukan hanya ini juga kemudian ada desa-desa lain apa yang kita mau kembangkan. Jadi kegiatan-kegiatan artinya baik itu kebudayaan, wisatanya supaya nanti bisa. Terima kasih banyak.
Tuhan sepulau muatan. Doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus titik. Setiap waktu teringat bahasa itu. Ini saat yang ku tunggu hari ini. Terus fokus satu titik, hanya itu. Titik itu tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu. Titik itu tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Hanya itu, titik itu tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, wo oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo. Di sebelah 121, selamat malam 121. Sekali kita tengah tahun 2023. Selamat menyaksikan. Hadirin yang berbahagia, dan selanjutnya salah protokolnya salah buka jokir ya. Bersama ibu. Ya. Mereka berbaris-baris kayak berbaris-baris gaya yang di sekolah juga. Ini yang suruh jadi benar. Hele. Jangan bukakan ke pintu. Sama aku jadi bener bersepeda aja. Orang ya. Jagong lah. Orang aja. Bersepeda motor aja. Nyaman kena macet. Dr. Ampera Yem
kontingen Panahan Muetar SEMSI. Kontingen Kabupaten Barito Timur sebanyak 275 orang. Mengikuti 15 cabang olahraga yang dipertandingkan dengan moto kontingen Bertim Juara. Inilah Kabupaten Barito Timur. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Mei Sucini. Saya berasal dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori yang pertama, gelombang yang kedua tahun 2022 pada program studi Bahasa Indonesia di Universitas Palangkaraya. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Kristen dapat berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai proses pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkati pembelajaran kami dari awal sampai berakhir nanti. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Samakan suara. Sekali lagi. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk. Baik, sekali lagi selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa sukses. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Ada? Berapa orang? 3 orang. Siapa? Di Febri? Lagi? Dion? Siapa lagi? Sarah. Oke. Baik, sebelum mengikuti pelajaran, buku paketnya ada? Ada. Paket semua di bawah, silakan diangkat buku paketnya. Ada buku paket? Iya, ada. Berarti sudah siap ya? Sudah siap masuk ke dalam pembelajaran. Setelah itu, silakan dicek dulu lacinya apakah ada sampahnya. Oh, banyak. Aduh, ayo bersihkan dulu kalau banyak. Ada sampahnya? Tidak ada. Baik, berarti kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik kalau sudah tidak ada sampahnya, buku paketnya sudah ada. Baik, masih ingatkah pelajaran kita di pertemuan yang telah lalu tentang apa? Tentang
Teks persuasi. Teks persuasi itu teks yang seperti apa, Diana? Teks yang berisi bujukan atau ajakan kepada khalayak tertentu. Sekali lagi, keras-keras, nak. Teks persuasi adalah teks yang berisi bujukan atau ajakan kepada orang lain atau khalayak tertentu. Iya, terima kasih. Berarti masih ingat ya tentang pembelajaran kita sebelumnya. Baik, hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai yang namanya teks persuasi. Tapi sebelum itu Ibu tampilkan dulu KD dan IPK yang tersaji pada kita pada pagi hari ini. Baik, ini KD dan IPK untuk kita pada pagi hari ini. Igles minta tolong dibacakan KD 3.14 yang ada di sebelah situ. Menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Terima kasih. Duma, bacakan IPK-nya 3.14.1. Menelaah struktur teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar. Aurin, bacakan IPK 3.14.2. Menelaah kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar. Baik, itu KD pengetahuannya. Setelah itu ini adalah KD keterampilannya. Mikael, silakan dibacakan 4.14. Menyajikan teks persuasi tentang saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Terima kasih. IPK-nya 4.14.1 di sel, silakan dibacakan. Menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Baik, itulah KD dan IPK yang tersaji kepada kita pada pagi hari ini. Lalu selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran, Pen, bacakan Pen. Saya akan mempelajari teks persuasi serta didik diharapkan mampu 1. Menelaah struktur dalam teks persuasi dengan tepat. 2. Menelaah kaidah kebahasaan teks persuasi dengan tepat. 3. Menjadikan teks persuasi dengan baik. Ya, terima kasih. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 3. Yang pertama, menelaah struktur dalam teks persuasi dengan tepat. Yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks persuasi dengan tepat. Dan yang terakhir adalah menyajikan teks persuasi dengan baik. Nah, secara garis besar, inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akan belajar mengenai strukturnya. Nanti ada kaidah kebahasaan dan juga cara menyajikan teks persuasi dengan baik. Nah, kira-kira ada yang tahu manfaat kita mempelajari teks persuasi dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Jika dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, karena teks persuasi adalah teks yang berupa ajakan, dorongan, apalagi himbauan. Apa manfaatnya kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Riana? Iya, ketika berjualan bisa. Ketika kita berjualan bisa membujuk pembeli. Ketika kalian juga berada dalam kelas, kalian mengajak teman kalian berbelanja, itu pun merupakan suatu teks persuasi. Itu adalah ajakan. Jadi teks persuasi itu sangat berguna untuk kehidupan kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari. Setelah itu kita lanjut. Kita akan masuk ke dalam teks awal.
ada di bawah. Silakan dikeluarkan gawainya. Gawainya. Baik. Silakan dibuka aplikasi Quiziznya. Ibu beri waktu 2 menit untuk menjawab soal yang ada. Silakan. Aplikasi Quiziz ya. Silakan. Tes awal. Nanti Ibu lihat siapa yang tinggi nilainya. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Ibu cek dulu. Siapa kira-kira namanya? Baik, yang mendapatkan nilai tertinggi untuk tes awal ini atas nama Fernanda. Silakan berikan tepuk tangan. Baik, sebelum Ibu bagikan kalian ke dalam kelompok, silakan diperhatikan ada iklan di depan. Iklan ayo pakai masker, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ibu bertanya, kenapa ini dikatakan teks persuasi? Kenapa? Karena berupa ajakan. Karena berupa ajakan. Apalagi? Karena berupa himbauan. Ada lagi? Ya, karena ini adalah ajakan atau himbauan. Di situ ada kata ayo, berarti dia mengajak untuk menggunakan masker. Jadi dengan menggunakan masker itu kesehatan pulih, ekonomi pun bangkit. Baik, silakan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Seperti ini saja. Silakan. Langsung Mikael ke sini. Ya, 4 orang. Igles, Diana, Duma, Edwin, sana. Bawa tas dulu. Baik, sudah masuk ke dalam kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sebelum Ibu jelaskan proyek apa yang akan kalian buat hari ini. Di situ ada materi kita, ada struktur teks persuasi. Igles minta tolong dibacakan struktur teks persuasinya. Pengenalan isu yaitu pengantar atau penyampaian tentang suatu masalah. Rangkaian argumen yaitu sejumlah opini atau pendapat disertai fakta yang dituangkan oleh penulis terkait dan isu yang dipaparkan di bagian sebelumnya. Pernyataan ajakan berisi dorongan agar pembaca atau pendengar melakukan sesuatu. Penegasan kembali peristiwa berisi pernyataan yang ditandai dan kondisi, misalnya demikianlah, dengan demikian oleh karena itu. Baik, terima kasih. Jadi struktur teks persuasi, silakan ingat struktur teks persuasi itu ada berapa? 4. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat adalah penegasan kembali atau penegasan ulang. Kita lanjut ke kaidah kebahasaannya. Baik, ini kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Rizky Chandra, bacakan. 3. Menggunakan kata rujukan. 4. Menggunakan kata kerja, mengatakan pendapat atau fakta untuk lebih mengandung ajakan. Ya, terima kasih Rizky.
Contohnya kata-katanya ada ayo, mari, hindarilah, apa lagi? Janganlah, apa lagi? Dengan demikian, ya. Selanjutnya, kalau itu tadi kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Selanjutnya ini adalah menulis teks persuasi. Jadi menulis teks persuasi ada 4 langkah yang harus kalian perhatikan. Ada 4 langkah dalam menulis teks persuasi. Aurin, bacakan Rin. Langkah-langkah menulis teks persuasi. Yang pertama, menentukan topik atau tema, menyusun perincian, mengumpulkan data dan bahan, menyusun dan mengembangkan teks. Ya, terima kasih. Jadi langkah-langkah menulis teks persuasi, yang pertama adalah kalian harus tentukan topik atau tema yang akan kalian tulis. Lalu yang kedua, kalian menyusun perinciannya. Perinciannya tadi, strukturnya tadi ya. Ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Itu kalian rincikan dulu. Setelah itu, kalian mengumpulkan data dan bahan. Dan yang terakhir adalah menyusun dan mengembangkan teks tersebut menjadi teks persuasi yang lengkap dan utuh. Itu adalah langkah-langkah menulis teks persuasi. Selanjutnya kita masuk ke tugas kelompok. Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian. Jadi silakan nanti dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Baik, kita masuk ke dalam tugas kelompok ya. Itu LKPD-nya sudah Ibu bagikan pada kalian. Nanti bersama dengan teman kalian dalam satu kelompok, silakan amati video yang akan Ibu tayangkan. Silakan diamati baik-baik video yang akan Ibu tayangkan. Setelah itu dari video yang ada nanti, silakan kalian membuat teks persuasi dengan langkah-langkah seperti tadi. Yaitu yang pertama menentukan tema dan bujukannya. Setelah itu catat perincian-perincian yang mengarahkan pada ajakan. Lalu yang ketiga menyusun pendapat, fakta, dan rumusan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasi. Ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Lalu setelah itu silakan dikembangkan kerangka itu tadi menjadi sebuah teks persuasi. Baik, Ibu tayangkan videonya di depan. Baik, dari video yang ditayangkan tadi, silakan secara berkelompok berdiskusi menulis sebuah teks persuasi. Jadi dari tayangan video tadi, silakan kalian membuat yang namanya teks persuasi. Sesuaikan dengan struktur teks persuasi. Ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Silakan bersama dengan kelompoknya berdiskusi kira-kira membuat teks persuasi tentang apa. Silakan.
Baik, sudah selesai? Sudah. Siap presentasi ya? Siap. Presentasinya dimulai dari nanti kelompok 1. Nanti silakan kelompok 2 menanggapi. Lalu yang kedua presentasi adalah kelompok 4. Nanti kelompok 3 silakan menanggapi hasil dari presentasi dari kelompok 4. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang membacakannya? Duma. Silakan berdiri Duma. Sampah kantong plastik. Penggunaan kantong plastik di masyarakat masih sangat tinggi. Kantong plastik sekali pakai sering digunakan karena lebih praktis dan murah. Namun penggunaan yang sangat tinggi ternyata menimbulkan masalah. Banyak masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik sekali pakai, terutama saat sedang bekerja. Saat pulang ke rumah, selain pulang dengan barang belanjaan, juga pulang dengan sampah plastik belanjaan yang banyak. Rumah menjadi kotor karena sampah kantong plastik yang banyak ini. Jika kita turut membantu menyelamatkan bumi, kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai saat belanja, lebih disarankan untuk membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak membutuhkan kantong plastik. Apabila setiap orang mau menerapkan cara mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, produksi sampah dapat ikut turun. Pengolahan sampah yang tidak mudah terurai ini memang membutuhkan proses yang panjang. Kantong plastik sekali pakai dapat diganti dengan alternatif lain yang lebih ramah. Misalnya saat berbelanja, barang-barang yang dibeli bisa langsung dimasukkan ke tas belanja tanpa dibungkus plastik. Tas belanjaan yang ramah lingkungan dapat mengantisipasikan fungsi kantong plastik. Jadi saat akan berbelanja, masyarakat bisa membuat sendiri tas belanjanya dari rumah. Mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai bisa dilakukan untuk membantu menekan jumlah produksi sampah. Selain itu, kebiasaan baik ini juga lebih hemat karena produknya yang bisa digunakan berulang kali. Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 tanggapi. Tekstuasi yang dibuat oleh kelompok 1 isinya menarik, strukturnya lengkap, penggunaan ejaan baca tepat, serta ada kaidah kebahasannya yang tepat. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik, silakan berdiri dulu sebentar. Semuanya berdiri. Terlihat tidak semangat. Terus kita lanjutkan ke kelompok 4 untuk presentasi. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Kita tepuk semangat dulu biar semangat ya. Saya pimpin tepuk semangat. Aurin, silakan pimpin. Tepuk semangat. Pimpin teman-temannya untuk tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan langsung kelompok 4 presentasi. Bisa, silakan. Mengurangi sampah plastik. Plastik merupakan bahan yang paling umum digunakan untuk membungkus barang dan makanan. Harganya yang murah dan bahannya yang awet membuat plastik menjadi pilihan banyak orang untuk dijadikan wadah. Di balik kegunaan tersebut, ternyata sampah plastik lebih susah diuraikan dibanding sampah lainnya. Proses penguraian sampah plastik memerlukan bantuan radiasi sinar UV, bahkan bisa memakan waktu 20 hingga 500 tahun lamanya. Tak hanya proses penguraiannya yang lama, proses penguraian sampah plastik yang tidak benar justru akan menghasilkan zat-zat berbahaya. Adapun sampah tersebut akan menghasilkan mikroplastik, senyawa kimia, hingga logam berat yang beracun. Tentu hal tersebut akan menjadi dampak yang buruk bagi makhluk hidup lainnya. Sampah plastik dapat mengakibatkan pencemaran air. Hal ini bisa terjadi karena plastik terbawa air mengandung zat kimia seperti bifenil, poliklorinasi, dan pestisida. Kedua zat tersebut tentu saja dapat mengontaminasi air dan merusak habitat makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Tidak hanya itu, sampah plastik juga dapat menyebabkan pencemaran tanah. Zat-zat kimia berbahaya yang terkandung di dalam plastik tadi dapat mencemari tanah.
bahkan menempel pada sayuran dan tumbuhan. Lalu tumbuhan dan sayuran yang sudah tercemar tersebut tentu berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Dampak sampah plastik bagi kesehatan manusia diantaranya adalah dapat menyebabkan kanker, kerusakan organ, hingga gangguan pertumbuhan janin. Oleh sebab itu, marilah kita mengurangi sampah plastik mulai dari sekarang. Satu orang sangat berpengaruh bagi banyak orang. Dengan banyaknya efek buruk yang ditimbulkan dari sampah plastik, ada baiknya mulai saat ini kita berusaha mengurangi penggunaannya. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 3 menanggapi. Silakan berdiri. Teks persuasi yang dibuat oleh kelompok 4 sudah sesuai dengan struktur teks persuasi. Isinya menarik, penggunaan ejaan dan tanda baca tepat, serta ada kaidah kebahasaannya. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Baik, tadi kelompok 1 dan kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil dari tulisan mereka atau hasil dari proyek kelompok mereka, di mana isinya menarik. Menarik ya? Isinya menarik, lalu strukturnya lengkap, ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Lalu ketepatan ejaannya juga tepat. Dan yang terakhir apa? Kaidah kebahasaannya juga ada. Terima kasih ya untuk tugas kelompok hari ini. Lalu Duma, silakan refleksikan kegiatan kelompok kalian hari ini. Dari pendataan saya menyenangkan karena ada dari Menyenangkan karena dapat mempelajari teks persuasi secara lebih dalam. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke posisi semula. Sudah kembali ke posisi semula ya. Baik, itu adalah satu untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan kita pada hari ini. Silakan, Riana, berdiri nak. Dari pembelajaran teks persuasi yang sudah kita pelajari, kita dapat menyimpulkan bahwa teks persuasi adalah teks yang berisi bujukan atau ajakan kepada khalayak tertentu. Jenis-jenis teks persuasi antara lain propaganda, pendidikan, politik, atau iklan atau advertensi. Struktur teks persuasi ada 4, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan terakhir penegasan kembali. Kaidah kebahasaan teks persuasi ada 7. Yang pertama adalah kata teknis, yang kedua adalah kata ganti, yang ketiga kata rujukan, yang keempat konjungsi argumentatif, yang kelima adalah menggunakan kata kerja mental, yang kelima menyatakan pendapat atau fakta, yang ketujuh adalah kata-kata ajakan. Ya, terima kasih untuk Riana. Lalu salah satu lagi untuk merefleksikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan, Febrianti, ketua kelas, silakan. Proses pembelajaran dari awal sampai akhir sangat menyenangkan. Ibu guru memberikan contoh penerapan jika ada materi yang sulit dipahami. Presentasi yang dijelaskan oleh teman-teman sangat mudah dipahami dan cara presentasi mereka sangat baik. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, kalau tadi ada tes awal, sekarang ada yang namanya tes akhir. Silakan ambil kembali gawainya. Silakan ambil kembali gawai kalian. Kita masuk ke tes akhir. Silakan ambil kembali gawai kalian.
karena Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga sebentar lagi kami akan mengakhiri pelajaran kami. Kiranya pelajaran kami ini berguna untuk masa depan kami. Biarlah nama-Mu yang tinggi dan dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Silakan pulang. Selamat siang. Hargai Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan time